Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, kami beliau ibu pengawasan rutinan Jumat siang Masjid Al-Mu'min Dusun Ketonggo Taibu Rejo Cewek ingkang Allah hormati, kita lajengaken ngaos ingkang sampun kita rutinaken, mugi-mugi tansah pinantuk barokah sanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin jami'il wa nafsuha radhiyallahu anhu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kalajengaken kala wingi kita sampun ngaos sesarengan perkawis najis sampun, bersuci juga sampun. Kemudian berikutnya nama kemarin yang belum sampai bab terakhir ini, jadi tentang mandi besar, carane adus pun sami saged nggih, pun saged siram apa dereng pun nggih. Mandi sudah, ya alhamdulillah. Kemarin kita membahas tentang perkara yang mewajibkan mandi, apa saja yang menyebabkan kita harus mandi, kita sudah mempelajari kemarin, dan bagaimana kita itu mandi. Yang jelas di dalam mandi itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Hanya dua itu yang dilakukan. Ning kaifiyahnya, caranya ini yang perlu menjadi perhatian. Niatnya itu kemarin kita laksanakan ketika mengguyurkan air ke tubuh. Jadi pertama kali air mengenai tubuh itu sudah harus dalam keadaan kita berniat. Jadi kalau niatnya mandi itu sebelumnya berikut urung atus nih wis niat sih, belum wudu tapi sudah niat wudu berikut. Sama boten mandi ini kemarin ya, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu pengertiannya adalah menyengaja melakukan perbuatan bersamaan dengan melakukannya, ya. Menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan pekerjaan. Jadi sebelum melakukan pekerjaan jenenge ije angen, ije aku arep wudu niku pun wudu napa dereng, aku arep adus niku pun siram napa dereng. Maka ketika awal air mengenai tubuh itu diniati nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari fardholillahi ta'ala. Di mandi yang pertama dilakukan adalah nih, karena di dalam mandi tidak ada rukun, di dalamnya tertib itu harus urut, harus mualat, harus nuli-nuli. Maka mandi itu boleh nyicil sedikit keterangan ini. Sing bola bali atus kayak nganten anyar boleh morotuwo ngomongin bunyi tani keramas jise, jadi kan morotuwo urut tani ijak ya kan. Terus anduran wis resik, wis awan rada urung metu sengenge jam 5 lah. Akhir melanjutkan mandi secara sempurna. Niku boleh, karena tidak ada syarat mualat atau berkelanjutan muli. Kalau wudu tidak boleh, wudu
wudu nawaitu wudu ali rafil hadasil asghoril fardhu lillahi ta'ala raup ditinggal rokokan dhisik. Terminggu akhir besok kedua tangan itu tidak boleh karena apa? Dalam wudu ada syaratnya harus berturut-turut, harus tertib. Dan itu yang kita pelajari kemarin. Kemudian dalam hal meratakan air ke seluruh tubuh ini ada batasan ya. Di sini pengertiannya baik itu rambut dan kulit. Jadi seluruh rambut itu juga harus terkena air secara langsung. Kulitnya juga seluruhnya juga harus terkena air ini mandi. Dan ini kalau kayak contoh berarti pas waktu mandi prakteknya itu kudu ada posisi kita jongkok seperti halnya kita buang air besar. Nek wong ilmu nek atus karo ngadeg tok pasti ada bagian sing ora kenenan banyu terus dan tangan sing lemu ya ngoten iki. Maka harus ada posisi duduk seperti halnya buang air besar yo kudu karo ngeden karena apa kalau mendubur itu ada kemungkinan waktu ya, kita hanya sekedar berdiri atau nyumpang atau duduk biasa tanpa ngeden itu ada bagian yang tidak terkena air. Maka hati-hati yo duduk kaya BAB yo ngeden yo diwawi atau gini. Ini bukan bahasa runek untuk keabsahan ibadah kula panjenengan sudah karena apa? Mandi syaratnya memang harus seluruh badan baik kulit dan rambut terkena air. Pun jelas sampai di sini. Kita lanjutkan pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i utawi iku piro-piro syaratnya wudu. Kalau yang kita pelajari kemarin adalah rukun, kalau di sini adalah syarat. Bedanya rukun dan syarat itu apa? Nek rukun itu dilakukan ketika kita berwudu. Hal itu ada di dalam pekerjaan wudu itu. Kalau syarat itu harus ada sebelum kita berwudu. Rukun sholat itu dimulai dari berdiri bagi yang mampu membaca takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah. Itu namanya rukun. Dalam wudu rukunnya adalah kita niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib. Yang keenam itu namanya rukun wudu. Yang kita bahas ini syaratnya. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus ada sebelum kita berwudu. Contoh kita ini diantaranya rukun kali syarat. Mungkin yang terus kita ngerti. Mumpung belum gaman lo ditekoi gitu. Karena buka gamannya. Iku asyaratun ono 10. Al-Islamu siji nyatane wong kang beragama Islam. Wa tamyizu lan tamyiz. Wa niqa'u lan suci utawa bersih anil haidi saking haid, wa nifasi lan nifas. Wa amma lan suci saking barang yang kang nyegah usulul ma'i tunibone banyu utawa tekane banyu ilal basyarati marang kulit. Saya jelaskan yang ini dulu. Jadi syaratnya wong wudu itu pertama wudu wong Islam. Maka kita disunahkan ketika mau beribadah, baik itu wudu, baik itu mandi, baik itu sholat, itu kita membaca syahadat. Nggo nyari Islam, mbok menawa kepleset pikirane, kepleset omongane, kepleset angen-angennya. Kalau di dalam Sholawat Taufik itu kan ada bab yang menerangkan tentang lidah, sing nerangnya tentang murtad. Murtad itu ada i'tiqadi, ada qauli. Wong keyakinan orang tak yakin karo
takdiri Gusti Allah niku iso diarani murtad. Wong ngomong sakar dhewe sak sae delalah itu adalah ada kata-kata sing iso nyebabne murtad. Ya, ora percaya karo Al-Qur'an, ora percaya karo Kanjeng Nabi, ora percaya karo takdire Gusti Allah, kadang-kadang rada kebleset. Maka disunahkan ketika kita mau berwudu atau mandi itu membaca kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ning kata-katahipun iki tetap dihukumi hanya sunnah. Umpama boten diwaos sebelumnya itu tidak masalah kecuali memang betul-betul nyata melakukan perbuatan murtad. Contohnya nyembah sakliyane Gusti Allah itu cocok utawa murtad. Maka ketika mau kembali beribadah secara Islami itu mulai dari awal, yaitu mengucapkan 2 kalimat. Dan yang kedua setelah orang itu Islam adalah tamyiz. Tamyiz itu bermakna balik itu bermakna iso bedane iki apik iki pokoknya berhubung wis iso bedane iki apik iki elek berarti kudune ning nek wong edan kira-kira sama mboten kudune. Mboten, karena wong edan iki iso bedane apik napa elek napa mboten. Mboten saged jenenge wong edan. Maka dari itu kalau dihukumi tamyiz itu adalah berakal, maka kudune wong sing normal. Nek wong sing balik berarti nek lanang iki wis mimpi basah, nek wedok wis haid. Yang seperti itu. Maka kalau anak-anak itu diajari wudu itu adalah dalam taraf belajar. Wan niqau anil haidi wan nifas. Kemudian suci dari haid dan nifas. Jadi orang wudu niku kudu wong sing suci kan sangka haid dan nifas. Nah, ini tidak mungkin terjadi pada saya. Gitu. Mungkin ada nifas iki wong putri, maka ketika jenengan haid wudu itu sah nang boten. Karena jenengan dalam posisi haid. Wa amma yanahu sulal ma'i ilal basyarati. Dan juga harus suci atau bersih dari apapun yang menghalangi datangnya air ke kulit. Jadi sebelum wudu niku anggota wudu itu harus bersih dari apapun yang menghalangi air sampai ke kulit atau ke rambut. Umpamanya tangannya kena cat, yang kudune catnya dihilangi di umpamanya bakul telo, berpidel telo, ya telu-telu telo dihilangi di akhir wudu. Nah, kemudian bagaimana kalau itu sumir rambut? Pertanyaannya. Nah, saat ini orang patek usul nih, nyemir rambut nih. Umumnya saat ini jilbaban. Jadi kalau nenek dan putih si loro itu surah ketoro karena kaling-kalingan. Akhirnya jilbabnya dulu di panjenengan. Kalau tetap isi rambutnya wes, ngerti gitu. Maka tidak usah nyemir rambut. Kalau semir itu adalah menutupi rambut, maka wudhu dan mandinya ini juga terhalang. Maka tidak usah nyemir rambut. Putih juga putih. Putih juga putih. Mang wayahe wis putih. Isyarah nek kuwi kon wayahe mutihke ati ngoten mawon. Rasa tadi seperti itu juga termasuk bentuk maksiat kalau di dalam surah Taufik mewarnai merubah warna rambut. Kemudian wa alla yakuna lan yen to ora alal udwin ing atase dawa siji apa barang ya ghayya kan iso muwai apa alma ing barang. Dan di dalam kulit atau anggota tubuh kita itu tidak ada sesuatu yang bisa merubah sifat kesuciannya air. Contoh wudu wayahe wudu ning bar timpang
ora disuwisik sikile langsung kleh ngilangi letong sing kelihatan nggon sikil karo wudu ini sudah tidak, atau wudu bareng karo sabunan ini juga tidak, karena sabun itu sifatnya juga merubah sifat kemurnian air, malih mambu mboten banyune gitu, maka ya wudu dulu aja lebih aman netralnya tubuh ini sebelum terkena barang-barang atau benda-benda lain. Jenengan arep wudu sabunan dhisik penak, luwih afdol wudu dhisik sebelum raup pakai sabun atau raup pakai sabun dulu baru wudu. Pripun? Wudu sik apa sabunan sik? Sabunan sik. Estuni. Wudu dulu. Kecuali kalau di dalam tubuh, di anggota tubuh yang mau kita sucikan, entah mandi atau wudu, itu ada barang atau benda sing ora ilang nek ora nganggo sabun. Nah itu maka boleh dengan sabun dulu. Nek gerkrono plikete keringet utawa kileng-kilenge wajah yang berminyak, kaya aku yang diroto anu tidak berminyak, niku lebih baik wudu dulu baru sabunan. Nah, kalau tangan ini kena cat, padahal cat itu ora kena diilangi nek orang nganggo sabun, maka lebih baik disabuni dhisik. Paham? Dadi nek tangi turu isuk ngoten niku jenengan wudu dhisik atau sabunan dhisik luwih apik wudu dulu jelas murni. Ya, tubuh kita dalam kondisi yang tidak terhalang oleh apapun, air yang kita gunakan juga jelas tidak bercampur dengan zat apapun. Berwudu agak sabunan itu lebih afdal. Kan di sini, saya jelas ojo wudu karo sabunan. Ini yang tidak boleh, ini merubah sifat kemurnian air. Wal ilmu lan ngaweruhi bi fardhiyatihi kelawan pira-pira fardune wudu. Syaratnya orang wudu itu harus tahu fardune wudu. Maka yang 6 hal kemarin kita harus hafal. Kudu ngerti nih, sing ngerti kudu apa? Niat, raup, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki, tertib. Ini harus apa? Karena ada syaratnya. Wong sing wudu kudu nawaruhi fardune wudu. Lah nek ora ngerti butuh raup, butuh isuk tangan tok. Bedane karo wong isuk bar madang apa? Bedane karo wong isuk bar tangi turu maka harus kita tahu fardunya wudu baru kita melaksanakan wudu. Nah, maka dari itu kita yang pertama juga pelajari adalah fardunya wudu. Jadi jumlahnya wonten wa alla ya'taqida lam yen to orang yakini sapa wong furudun ing furdu siji min furudihi saking pira-pira fardune wudu iku sunnatun sunnah atau sunatan sunnah. Jadi orang yang berwudu itu boten oleh meyakini salah satu dari 6 fardune wudu tadi dihukumi sunnah. Ngusap kepala hukumi sunnah. Nah, jadi keyakinan menurut berarti wudunya sudah tidak sah karena mengusap kepala itu hukumnya adalah wajib atau termasuk wal ma'u lan utawi banyu iku wal ma'u tahuri lan gunakake banyu kang suci. Yang berikutnya harus menggunakan air yang suci. Maka kita sudah mempelajari kemarin andungannya banyu niku enten banyu suci mensucikan, suci tidak mensucikan, dan mutanajis.
Suci dan mensucikan berarti ma'ul mutlak, banyu sing mutlak. Iso banyu udan, iso banyu kali, iso banyu sumber, iso banyu segoro, iso banyu es. Nah itu hukumnya adalah suci. Kemudian menjadi suci tapi tidak mensucikan ketika air dari beberapa jenis itu tadi dijiko, kemudian diwehi teh, diwehi kopi, maka itu suci, boleh dikonsumsi, namun tidak boleh untuk berwudu karena tidak lagi mensucikan, sudah bercampur dengan hal lain. Kayak kopi seember terus diwudu tidak boleh. Kayak teh, aromaterapi, apa jenenge singgo rawuh ngoten niku, masker napa niku, tinggo terapi wajah dengan air teh. Kalau wudu sisa tidak boleh karena airnya sudah bercampur, hukumnya suci tapi tidak mensuci. Kalau mutan najis berarti banyu dari 6 hal tadi kena najis, menjadi kejeblokan letong sudah banyu ini orang kena tinggu wudu. Maka harus kita pastikan bahwa air yang kita gunakan untuk berwudu hukumnya suci. Kita betul-betul tahu kalau itu suci. Nah, cek ini masing-masing. Sambil sebelumnya batang tikus yang saya bilang orang dino orang ngerti. Waktu khul waktu lan manjingi waktu sholat wal mualatu lan nuli lidaimil hadasi. Ini yang terakhir ini adalah hal khusus. Hal khusus itu hanya terjadi pada orang-orang tertentu, yaitu bagi orang sing anyangan-anyangan utawa sing ya anyangan-anyangan iki Pak, utawa sing apa jenenge petenge loro bolak-balik yang buri yo ya. Itu maka wudunya kudu wis mlebu wektu sholat. Dan setelah wudu harus segera melaksanakan sholat. Khawatire nopo nek leh wudu jam 11 zuhure setengah 12 padahal anyangan-anyangan urung nasek mlebu wektu sholat wis pengen pipis ngoten nggih, wis pengen nyambut. Maka orang yang dalam kondisi tertentu ini tadi wong sing anyang-anyangan itu kudune wis mancing waktu sholat.